Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Kausar Iqbal Hibatullah. Di sini saya mau membahas atau sedikit mereview buku ya tadi, tugas literasi bahasa Indonesia. Saya sudah membaca buku dan mau saya review atau mau saya bahas isi buku ini. Nah, buku yang saya baca ini fiksi ya, buku fiksi. Judulnya itu The Key to Miracles, mengoptimalkan potensi supernormal pikiran untuk mencapai kesuksesan material dan spiritual. Ya, buku ini karya dari Hasibuan Santosa. Ya, penulisnya itu Hasibuan Santosa. Nah, di sini Hasibuan Santosa itu adalah professional trainer, mid konsultan dan hipnoterapis di Training Center Hipnotika, jasa psikologi Indonesia di Surakarta. Nah, si penulis ini adalah psikolog ya, psikolog. Nah, di dalam buku ini itu cenderung mengutarakan pikiran-pikiran yang ada di manusia. Nah, buku ini itu dicetak pada tahun 2012 ya. Meskipun buku ini dicetak pada tahun 2012, tetapi buku ini menurut saya masih relevan ya di era sekarang, di mana maraknya konten-konten manifestasi, afirmasi yang ada di sosial media, di TikTok, di Instagram atau dimanapun itu. Nah, buku ini ya itu lebih cenderung ke menceritakan tentang pemikiran-pemikiran manusia. Nah, kalau kata penulisnya di sini, pemikiran manusia itu kreatif. Nah, pemikiran manusia itu bisa memancarkan aura, dapat memancarkan aura ke alam semesta. Jadi, kalau seorang itu berpikir negatif, maka yang dipancarkan oleh manusia itu auranya maka akan negatif ke alam semesta, ke kehidupan yang ada di sekitar kita, sekitar manusia gitu. Nah, begitupun juga kalau manusia itu berpikir positif ya, memancarkan aura yang positif, maka seseorang itu juga akan memancarkan aura yang positif ke alam semesta. Dan itu sebaliknya juga, alam semesta maka akan selalu memberikan kita hal-hal yang positif gitu. Nah, jadi kalau misal kita atau seseorang itu selalu memancarkan aura yang positif, maka suatu hal yang positif, alam semesta itu juga akan memancarkan aura positif atau hal-hal positif di dalam hidup kita gitu. Tapi ya, manusia itu unik ya. Di sini penulis mengatakan seringkali manusia tidak sadar dan menjadi korban dari pikirannya sendiri. Seorang yang terobsesi pada suatu ketakutan dan memikirkan ketakutan tersebut secara terus-menerus akan menimbulkan suatu fobia. Nah, dan di sini penulis juga bilang ya, berbagai macam pola pikir dan emosi negatif terpendam dari gambaran masa lalu mereka yang pahit cenderung mencengkram erat seperti sepasang cakar beracun. Dia membuat berbagai macam derita fisik ataupun non-fisik pada diri mereka. Nah, ini mungkin jadi pengalaman dari penulis ya, dari kliennya yang melakukan hipnoterapis. Karena seseorang itu selalu mencengkram erat-erat perilaku-perilaku negatif yang ada di masa lalu, maka kita perlu untuk membersihkan atau membersihkan trauma-trauma yang ada di masa lalu seorang tersebut, baru kita melakukan manifestasi seperti itu. Mengapa manusia perlu menyelesaikan trauma-trauma yang ada di masa lalu untuk memanifestasikan hal tersebut? Ya, karena seseorang itu cenderung memikirkan hal-hal yang negatif yang ada di masa lalu tersebut.
seseorang itu sudah mengalami hal yang buruk atau dendam kepada seseorang di masa lalu, maka kita harus menyelesaikan dulu. Seorang itu harus diselesaikan dulu traumanya di masa lalu tersebut, agar saat nanti memanifestasikan di kehidupan yang sekarang itu sudah tidak dengan trauma yang masa lalu tersebut. Misal trauma yang masa lalu tersebut itu hal negatif, akan dimanifestasikan di kehidupan yang sekarang, maka hal-hal yang negatif itu akan terjerumus, akan ikut ke manifestasi yang sekarang ini, kehidupan yang sekarang ini. Maka seorang itu untuk memanifestasikan ke kehidupan yang sekarang itu harus menyelesaikan dulu trauma-trauma yang ada di masa lalu. Nah, seorang itu juga bisa melakukan manifestasi tanpa menyelesaikan trauma-trauma yang ada di masa lalu. Nah, menurut opini saya itu kita memang bisa melakukan manifestasi di kehidupan yang sekarang tanpa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masa lalu, trauma-trauma yang ada di masa lalu. Nah, kita bisa melakukan dengan ambisi kita, ya, walaupun kita dengan ambisi melakukan manifestasi tanpa menyelesaikan dulu trauma-trauma yang ada di masa lalu, maka yang terjadi pada diri kita itu, maka mungkin kita akan terjadi kolaps pada diri kita, ya. Kita kadang masih bisa mengingat trauma yang ada di masa lalu itu. Maka di dalam buku ini penulis juga mengatakan saat kita melakukan manifestasi, kita harus sepenuhnya harus selesaikan dulu dengan trauma yang ada di masa lalu kita, baru kita bisa mudah untuk melakukan manifestasi, memancarkan aura-aura positif di kehidupan yang sekarang. Nah, sebenarnya itu kita harus berserah diri kepada alam semesta, kepada Tuhan, gitu. Nah, di buku ini juga penulis mengatakan adanya aura yang ada di dalam manusia. Apa sih itu aura? Aura itu energi yang memancar, yang keluar dari setiap benda atau bentuk yang melingkupi benda tersebut. Nah, di sini juga dikatakan aura yang jernih akan selalu senantiasa memancarkan aura positif ke lingkungan sekitarnya. Nah, ibarat cahaya matahari yang menerangi kegelapan semesta. Aura juga menyinari sekaligus menambah dan membangkitkan medan energi dari para makhluk yang bersentuhan dengan mereka. Nah, itulah sebabnya mengapa para medis atau dokter itu setiap seorang orang sakit yang lalu dibawa ke dokter itu sembuh, akan ada sedikit mendingan atau sembuh. Nah, itu karena dokter itu memancarkan aura yang positif, yang baik. Nah, aura yang kuat juga mengandung medan magnetis yang tinggi, ya. Nah, sehingga seseorang yang memiliki aura-aura yang tinggi, yang kuat, nah, seseorang itu maka bisa memengaruhi lawan bicara mereka, bisa memberikan hal-hal yang positif kepada lawan bicara tersebut. Oleh karena itu, individu tertentu seperti orator yang karismatik sangat mudah untuk memengaruhi masyarakat umum dengan kata-kata mereka. Nah, seperti itu. Mungkin dari pembahasan buku ini